Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Basit Dermawan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang etika profesi. Mengapa etika profesi penting? Yang satu, membangun kepercayaan. Etika profesional adalah fondasi untuk menumbuhkan kepercayaan antara profesional, klien, dan masyarakat umum. Yang kedua, menjamin kualitas layanan. Standar etika memastikan bahwa layanan atau produk yang diberikan mencapai tingkat kualitas dan profesionalisme tinggi. Yang ketiga, melindungi kepentingan publik. Profesi yang ketika bertindak demi kebaikan yang lebih besar melindungi kepentingan publik dari potensi penyalahgunaan atau kerugian. Definisi dan prinsip-prinsip dasar etika profesi. Definisi etika profesi. Etika profesi adalah seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral yang memandu perilaku individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya. Ini lebih dari sekedar kepatuhan pada hukum, ini adalah komitmen terhadap integritas dan tanggung jawab moral. Yang kesatu, integritas, bertindak jujur dan konsisten dengan nilai-nilai yang kuat. Yang kedua, objektivitas, tidak membiarkan bias atau konflik kepentingan mengaruhi penilaian profesional. Yang ketiga, kompetensi, mempertahankan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan layanan berkualitas. Yang keempat, kerahasiaan, melindungi informasi sensitif yang dipercayakan. Kode etik, panduan dalam bertindak profesional. Kode etik berfungsi sebagai peta jalan praktis mengubah prinsip etika menjadi aturan perilaku yang dapat ditindaklanjuti. Yang kesatu, tujuan kode etik, menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan etis sehari-hari. Yang kedua, penjelasan standar, menguraikan standar minimum perilaku yang diharapkan dari semua anggota profesi. Yang ketiga, mekanisme penegakan, mencakup prosedur untuk menangani pelanggaran dan sanksi yang sesuai. Yang keempat, meningkatkan citra profesi, mengkomunikasikan komitmen profesi terhadap perilaku moral kepada publik. Tanggung jawab profesional terhadap klien atau masyarakat. Inti dari etika profesi adalah tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan mereka yang dilayani. Yang kesatu, kesejahteraan klien, menjamin bahwa setiap tindakan profesional didasarkan pada kepentingan terbaik klien. Yang kedua, dampak sosial, mempertimbangkan konsekuensi yang lebih luas dari pekerjaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, akuntabilitas, bertanggung jawab atas keputusan dan hasil pekerjaan, baik yang positif maupun negatif. Yang keempat, transparansi, bersikap terbuka dan jujur mengenai biaya, risiko, dan batas layanan. Yang keempat, keadilan dan kesetaraan, menyediakan layanan tanpa diskriminasi, memastikan akses yang adil. Etika dalam pengambilan keputusan dan konflik kepentingan. Mengelola konflik kepentingan moral ketika kepentingan pribadi seorang profesional dengan kepentingan klien atau publik. Yang kesatu, identifikasi potensi konflik secara dini. Ungkapan konflik secara penuh dan transparansi kepada semua pihak terkait. Yang ketiga, ambil langkah untuk mengalihkan atau mengelola konflik tersebut, seringkali dengan mundur dari status tersebut. Dilema etika yang sering dihadapi dalam profesi. Dilema etika menantang profesional untuk memilih di antara dua atau lebih tindakan yang tampak benar tetapi yang saling bertentangan. Yang kesatu, kerahasiaan versus kewajiban melaporkan. Kapan harus melanggar kerahasiaan untuk mencegah bahaya bagi pihak ketiga atau publik. Tekanan komersial versus standar kualitas. Memotong sudut untuk memenuhi tenggat waktu atau anggaran yang mengorbankan kualitas pekerjaan. Kebenaran versus loyalitas. Kewajiban untuk mengungkapkan kesalahan atau ketidakjujuran rekan kerja atau atasan. Peran organisasi profesi dalam menegakkan etika. Organisasi profesi memainkan peran sentral dalam menetapkan, mempromosikan, dan menegakkan perilaku etis di antara anggotanya. Yang kesatu, pelatihan dan pendidikan, menyelenggarakan lokarya dan sumber daya tentang etika dan standar profesional terbaru. Yang kedua,
penetapan standar, merumuskan dan mempublikasikan kode etik yang diakui dengan ditegakkan. Yang ketiga, pengawasan dan sanksi, menyediakan mekanisme untuk menyelidiki pengaduan dan menerapkan tindakan disipliner terhadap pelanggaran. Manfaat menerapkan etika profesi, kepercayaan dan reputasi. Komitmen terhadap etika bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi strategis yang menghasilkan manfaat signifikan. Peningkatan loyalitas klien 92%. Klien lebih cenderung kembali dan merekomendasikan profesional yang mereka anggap etis dan dapat dipercaya. 30M, penghindaran risiko hukum, mengurangi kemungkinan tuntutan hukum dan sanksi regulasi yang mahal. 1,5 kali kecepatan, peningkatan reputasi perusahaan atau individu dengan reputasi etik yang kuat, menarik bakat terbaik dan peluang bisnis. Kesimpulan dan saran dan seruan aksi menjadi profesional berintegritas. Etika adalah pilihan, bukan kebetulan. Etika profesi adalah inti dari keunggulan profesional. Dengan menjunjung tinggi integritas, ketika kita tidak hanya melayani klien dengan lebih baik, tetapi berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan beradab. Yang kesatu, terus belajar, selalu perbarui pemahaman Anda tentang kode etik dan tantangan etika yang muncul. Yang kedua, bicara, jangan takut untuk menyuarakan kekhawatiran etika di tempat kerja. Yang terakhir, teladani integritas, jadikan diri Anda contoh perilaku profesional yang tidak tercela bagi rekan kerja. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.